Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment dapat diartikan sebagai proses berpikir dari sebuah organisasi menuju cara yang lebih baik, lalu sebagai masukan dari karyawan yang didengarkan dan diimplementasikan, yang membuat karyawan senang atas pekerjaan mereka dan akan merasa memilikinya dengan syarat sebuah perubahan dalam sebuah budaya organisasi. Tapi, bukan berarti pimpinan melepaskan tanggung jawab dan wewenangnya. Tujuan pemberdayaan yaitu untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan dan memaksimalkannya sehingga karyawan menjadi mandiri serta meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat bagi karyawan dan organisasi. Proses pemberdayaan pegawai suatu organisasi dapat dilakukan melalui 5 tahap, yaitu 1. Proses diseminasi informasi atau informing. 2. Proses tahap konsultasi atau consulting. 3. Proses pengumpulan ide atau sharing. 4. Proses pendelegasian atau delegating. Dan yang kelima, proses pemberdayaan atau empowering. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna mensukseskan upaya pemberdayaan karyawan antara lain perlunya komitmen top manajemen, peningkatan kapabilitas, dukungan sistem dari fungsi-fungsi organisasi, serta kelancaran aktivitas tukar-menukar informasi. Yang kedua ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sanjaya dibagi menjadi 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Lalu yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu 1. Berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua ada berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Lalu yang terakhir ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu 1. Saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut atau bulletin newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Lalu yang kedua, saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antara pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Lalu ada tujuan komunikasi organisasi. Tujuan komunikasi organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Pada sebuah organisasi bisnis, di dalamnya terdapat seluruh anggota yang dipersilahkan menyatakan pikiran, sudut pandang, dan pendapat masing-masing demi mencapai suatu kesepakatan bermusyawarah dalam mufakat. Lalu yang kedua ada membagi informasi atau information sharing.
Membagi informasi atau informasi sharing merupakan hal yang diharuskan dalam komunikasi organisasi sebab agar menghindari dari kata miscommunication dalam sebuah organisasi bisnis. Lalu yang ketiga ada menyatakan perasaan dan emosi. Dalam sebuah organisasi, menyatakan perasaan dan emosi juga sangatlah diperlukan agar tidak ada rasa yang mengganjal di dalam hati. Jika kita tidak berani menyampaikannya, carilah orang terdekat untuk menyampaikannya, lalu dinyatakan dengan kepala dingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada tindakan koordinasi. Tindakan koordinasi adalah hal yang utama dalam sebuah organisasi, apalagi dalam berbisnis. Tentunya, rantai koordinasi ini harus berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan sebuah rantai yang tidak boleh terputus sebab koordinasi termasuk dalam informasi yang tertutup. Selanjutnya, motivasi. Motivasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu, yang membentuk kepribadian dan yang menentukan wujud, arah, intensitas, dan durasi dari kepribadian tersebut. Motivasi berorganisasi adalah seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu yang menjadi dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi, yakni kebutuhan kekuasaan, afiliasi, dan berprestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berorganisasi dan kontekstual di Indonesia menurut Jatmiko 2002. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima budaya organisasi. Selanjutnya ada kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang tanpa menggunakan kekuatan. Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Hubungan kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Kesimpulan daripada materi kali ini yaitu pemberdayaan karyawan adalah upaya untuk mendorong atau mendukung mereka dalam merasa percaya diri melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Komunikasi organisasi merupakan faktor yang terkuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu kepemimpinan memiliki fungsi untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Cakep ya. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika panjang lebar. Keren banget.